Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap kali kita bangun sholat subuh, kemudian menikmati fajar menyingsing, kita bermuhasabah bahwa hari telah berganti. Itu artinya umur kita bertambah, jatah kehidupan kita berkurang, dan titik kematian semakin dekat. Menyadari hal itu, saudaraku, tiada pilihan lain. Kita harus semakin aktif, kreatif, produktif, mencari bekal untuk hidup dan juga mencari bekal untuk mati. Karena cepat atau lambat kita akan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saudaraku, agar muhasabah kita setiap pagi hari semakin semangat dan semakin mendalam merasuk sukma dalam kalbu, maka setiap subuh kita baca surat Al-Qasas ayat 77 yang berisi tentang pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, muhasabah pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Sehingga begitu bangun tidur, kita langsung cancut tali wondo kumbrikah, beribadah sebanyak mungkin, berdoa, berzikir, baca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, dan amal-amal soleh yang lain, agar kita mempunyai bekal yang cukup, saudaraku, menuju ke akhirat. Itu pesan Allah yang pertama, sangat menyentuh. Sebelum kita dipanggil Allah, Allah sudah mengingatkan kita agar mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena di akhirat tidak ada yang bisa membantu kita. Kita harus mencari bekal sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesibuk apapun kita mencari bekal ke akhirat, kita diingatkan oleh Allah untuk jangan lupa kepada kehidupan duniawi. Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Janganlah kamu lupakan bagian kewajibanmu di dunia. Karena memang di dunia ini kita butuh sandang, papan, pangan, kemudian aktivitas-aktivitas sosial bersama keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita kerja yang keras, rajin belajar, giat bekerja, tekun beribadah, berakhlakul karimah, peduli dan amanah untuk mengisi hari-hari yang indah di jagat ini. Saudaraku yang kucintai karena Allah, pesan Allah yang ketiga, setelah kita semangat mencari bekal akhirat, semangat mencari bekal duniawi, jangan lupa hasilnya untuk dibagi-bagi dengan sesama manusia. Allah berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sungguh indah pesan Allah ini yang beruntun. Yang pertama, kita disuruh mencari bekal akhirat. Yang kedua, kita dimohon Allah untuk mencari bekal dunia. Dan hasilnya yang ketiga, untuk dibagi-bagi kepada sesama manusia. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup yang lain. Tumbuh-tumbuhan, hewan, itu semuanya butuh kepedulian kita. Apalagi manusia butuh kasih sayang kita. Kita berbuat baik kepada manusia lain itu karena Allah. Ukurannya karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Ukurannya bukan siapa dia, dari mana dia, bukan itu. Ukurannya adalah kalau kita berbuat baik kepada manusia karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Ini membuat kita menjadi semangat
memandang orang lain adalah partner, saudara, teman kerja yang akan membangun sukses bersama-sama. Ini membuat kita hidup menjadi indah dan bergairah. Saudaraku, pesan Allah yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Jangan merusak diri, merusak keluarga, jangan merusak bangsa dan negara. Jangan merusak tatanan dan jangan merusak alam semesta yang indah ini. Agar semuanya kita bahagia bersama, maju bersama. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang merasa dirugikan. Semuanya maju bersama-sama, sejahtera bersama-sama, raih ridho Allah bersama-sama, sehingga pada saatnya masuk surga bersama-sama. Saudaraku, pesan Allah yang berikutnya adalah innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jangan sampai ada di antara kita saling melukai, saling mendustai. Janganlah membuat kerusakan di bumi. Yang kelima, pesan Allah wanti-wanti kepada kita, jangan berbuat kerusakan di bumi ini, karena Allah tidak suka kepada siapapun yang berbuat kerusakan. Kalau kita khilaf, apalagi nekat berbuat kerusakan, tanggung jawabnya terlalu berat di hadapan Allah. Pesan yang kelima ini membuat kita menjadi sangat hati-hati. Dengan bertambah umur, mendekat kematian, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada kesalahan, kekeliruan, kejelekan, apapun yang membuat diri kita terdolimi, atau apalagi mendolimi pihak lain. Saudaraku yang kusayangi, kuhormati, kucintai karena Allah, untuk menyemangati pagi, siang, sore, malam aktivitas kita setiap hari, maka di samping kita mendengarkan 5 pesan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, mari kita perkuat dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, selalu syukur padamu, dan selalu baik dalam mengabdi kepadamu. Saudaraku, dengan doa dan zikir ini, insya Allah kita menjadi orang yang energik, orang yang sangat produktif, orang yang sangat tabah, tawakal, orang yang selalu gembira, orang yang selalu aktif, atraktif agar bisa mengabdi pada Allah sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena sadar bekal menghadap Allah tergantung diri kita, bukan orang lain. Saudaraku yang aku cintai karena Allah, ada 3 bekal utama agar kita bergairah setiap hari, kita semangat, makin aktif, makin produktif, makin bertakwa, berprestasi, berdaya guna, makin happy, makin banyak manfaat bagi diri dan orang lain. Maka mohon 3 hal kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Insya Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rezeki baik yang kita miliki, kita bisa menolong diri, menolong keluarga, menolong orang lain, bahkan menolong bangsa dan negara. Insya Allah hidup kita akan sangat bermakna. Dan insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah, kita telah disediani surga. Semoga muhasabah ini akan membuat kita semakin segar, semakin semangat, semakin produktif, penuh dengan amal jariah. Demikian saudaraku, aku berharap, aku berdoa Allah mempertemukan kita di surga nanti. Maka share video ini
untuk saling mengingatkan dan menguatkan agar kita tersenyum manis bersama-sama di hadapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.